Ihtiram. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak sekalian, apa kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Ada yang belum sarapan? Enggak. Ada yang belum sarapan? Enggak. Baik. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Doa yang sudah diajarkan sama Bapak Ibunya. Silakan berdoa. Dengan selawat nadatain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammad wa ala alihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana lakal watani wa nadakal banati fi qururihim ila yaumiddin wa an tansurana wa tarfa alaina wa tarzuqna wa tarfadna wa tarfirana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta Al-Fatihah. Oke, baik anak sekalian. Pada hari ini kita akan bahas tentang sholat yang 5 waktu. Selain sholat apa? Sholat 5 waktu yaitu sholat Jumat. Sekarang kita akan membahas tentang sholat Jumat. Untuk diketahui anak sekalian, ada yang tahu apa itu sholat Jumat kira-kira? Ya. dilaksanakan di hari Jumat dan dilakukan di hari Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan pada hari Jumat yang dilakukan secara bagus. Yang lain kira-kira ada? Yang bisa menjelaskan? Boleh. Mau jelaskan tentang apa? Seperti apa model sholat Jumat itu boleh? Sesuai dengan unek-unek kalian ataupun pikiran kalian. Ada? Hah? Nggak ada? Oke, baik. Bagus, tadi sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan selain sholat fardu, yaitu yang menggantikan daripada sholat zuhur. Waktunya kapan? Kapan waktunya sholat Jumat? Dilakukan pada hari Jumat, yaitu pada waktu zuhur, bukan waktu asar. Yaitu sekitar kalau sekarang sekitar jam 12 kurang 5 menit. Itu sudah azan. Kalau kita sudah mulai jam 12 kita sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini anak sekalian adalah merupakan sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sholat Jumat itu ada rukun-rukunnya. Sholat Jumat itu tidak sah dilakukan kalau tidak memenuhi unsur-unsurnya. Di antaranya yang kita kenal dengan rukunnya. Di antara rukun sholat Jumat itu yang pertama, yang khotibnya maksud saya, ada khotib. Nah, rukun khotib itu atau khutbah itu ada beberapa. Di antaranya adalah yang pertama kita harus baca. Nanti kita praktikkan insya Allah. Kita praktikkan pembacaan khutbahnya. Di antaranya harus ada ucapan alhamdulillah. Karena khotib itu mengucapkan alhamdulillah. Nah, misalnya sekarang Pak Guru yang praktikkan semuanya. Praktikkan. Nanti terutama yang laki-laki ini semuanya pasti jadi khotib, apalagi kita diketahui sekolahnya di agama. Nah, sekarang perhatikan yang laki, yang perempuan semua. Pak Guru yang jadi khotib.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya saya jadi khotib begini. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Para hadirin, saudara-saudaraku yang jemaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, keafiatan, nikmat hidayah, nikmat iman, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yakni sholat Jumat secara berjemaah. Salawat dan salam kita sampaikan kehadiran baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang membela ajaran agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yakni ajaran agama Islam. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup di dunia ini hanya sementara saja, sebentar, saat, tidak ada yang abadi. Semua tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Oleh sebab itu, hadirin dimuliakan Allah, kalau memang kita tahu bahwa kita akan mati, apa bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu, sebelum ajal menjemput kita, sudah siapkah kita untuk menghadap Allah dengan bekal yang banyak? Sudah siapkah kita mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala menuju kehidupan yang baik? Hidup di dunia hanya sementara, sesaat, paling umur kita, kalau kita umur ghalib, umur Nabi yaitu 63 tahun. Sesaat, sebentar hidup ini. Jadi kita yang berumur 40, 50 ataupun bahkan 60, sebentar lagi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita persiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan satu catatan, memperbanyak tahu ataupun mempersiapkan sebanyak-banyaknya bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kepada Allah, mungkin hanya sekedar itu yang dapat saya sampaikan di khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Anak sekalian, itu adalah khutbah yang pertama. Kemudian ada khutbah yang kedua. Ada yang khutbah juga nanti dibacakan juga. Dan di antara khutbah itu harus memenuhi unsurnya, yaitu yang dimaksud dengan rukun. Di antaranya harus ada ucapan alhamdulillah, yang kemudian ada selawatnya, yang ketiga adalah ada wasiatnya, amma ba'du ya ibadallah, seperti itu. Ya kan, ada selawat dan ada bacaan Al-Qur'annya, dan yang terakhir yaitu doa Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Tidak saling doakan. Itulah kelebihan daripada sholat Jumat itu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian sholat Jumat ini adalah seperti yang baru sampaikan, adalah merupakan kewajiban bagi umat Islam, khusus bagi bagi kaum lelaki. Kalau perempuan boleh nggak sholat Jumat? Boleh nggak? Boleh. Wajib sholat Jumat untuk perempuan? Wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Tidak wajib, hukumnya adalah sunnah. Apa itu hukum sunnah? Apa itu sunnah? Kalau dikerjakan dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan tidak mendapat dosa. Berarti kalau perempuan yang mau sholat Jumat boleh dapat pahala. Tapi kalau nggak mau sholat Jumat, tidak dapat dosa. Tapi kalau bagi laki-laki, dapat dosa. Kalau
hukumnya adalah wajib. Kalau dilaksanakan dapat, tapi kalau ditinggalkan dosa dia. Makanya Arif bagi ayah udah besar begini, wajib hukumnya ya. Wajib. Jangan tinggalkan yang namanya sholat Jumat itu. Tidak boleh. Karena Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, bigoiri uzrin, tanpa uzur, kata beliau, artinya tidak sakit, ya kan? Kalau sakit, boleh nggak sholat Jumat? Boleh. Karena bagaimana caranya kita sholat Jumat kalau sakit? Yang kedua, ada sesuatu yang akan mencelakai kita. Misalnya mau lewat jembatan itu menuju masjid, ada buaya. Nah, yang mau menerkam, tapi bukan buaya darat ya. Buaya darat. Apa namanya? Buaya yang mau memakan kita, ataupun harimau. Boleh nggak tidak sholat Jumat? Boleh. Kenapa? Darurat. Yang ketiga, hujan. Ya, hujan yang menyebabkan kita tidak bisa payung, tidak ada, ya kan? Kemudian baju jas hujan tidak ada. Kalau kita pergi kan basah. Boleh nggak sholat Jumat? Boleh nggak sholat Jumat. Tapi jangan dibikin alasan. Ya kan? Hujan lebat, payungnya disembunyikan di di belakang rumahnya. Padahal ada jas hujannya. Ada. Itu namanya sengaja. Model seperti itu kalau dia meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali, maka hukumnya termasuk orang-orang yang munafik. Ya, munafik karena Nabi sampai 3 kali dia tinggalkan sholat Jumat. Makanya terutama laki-laki, kalian wajib nggak boleh meninggalkan yang namanya sholat Jumat itu sendiri. Ya, nggak boleh meninggalkan sholat Jumat karena itu adalah merupakan kewajiban. Apalagi di sana kan sholat Jumat itu ada sekalian 2 rakaat kan? 2 rakaat. Kenapa enggak 4 rakaat? Hah? Kenapa enggak 4 rakaat? Ayo, kalau zuhur kan 4 rakaat. Kalau Jumat? 2. Jumat 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Hah? Bagus apa? Karena diganti dengan khutbah itu. Kan 2 kali khutbah. Luar biasa. Siapa namanya? Yuda. Luar biasa. Diganti dengan khatib. Kan 2 kali dia turun naik. Iya kan? Ya, makanya Nabi mengatakan, sebelum naik kan ada yang naik yang kalau bahasa Lombok itu dengan nyitu. Nah, gitu kan? Ataupun yang jadi wakilnya. Masyarul muslimin wa dumatul mu'minin rahimakumullah. Ya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam." Sungguhnya salat Jumat ini adalah penghulu daripada hari. Wahijul fuqara wa aidul masakin, yaitu hajinya orang fakir dan miskin. Berarti salat Jumat itu anak saya itu ibadahnya haji orang fakir dan miskin kita. Kita yang miskin ini dihidup sebagai hajinya kita setiap minggu. Coba setiap minggu kita pergi hajian. Hajjul fuqara wa idul masakin wal khutbatani fiha taqumani maqamar rak'atain. Dan 2 khutbah itu pengganti daripada 2 rakaat kita. Jadi suatu prinsip maksudnya. Kata Pak Iza Sa'id al-Khatib al-mimbar, apabila khatib naik ke atas mimbar, makanya fala tatakallam ahadukum wa may yatakallam faqad lagu. Maka janganlah kalian ngomong di sana. Yatakallam faqad lagu. Barang siapa yang ngomong faqad lagu, maka sia-sialah sholat Jumatnya. Makanya kalau Rapi atau Yuda nanti ngomong ketika orang khutbah itu, gugurlah kewajiban sholat Jumat kalian. Tidak sah itu. Faqad lagu. Wa man lagu fala Jumatana. Barang siapa yang ngomong, bahasanya itu pakola pada Jumat maka tidak ada sholat Jumatnya. Ansitu wasma'u wa'tiu rahimakumullah, dan perhatikanlah apa yang dibacakan oleh khatib itu. Paham apa maksud Pak Guru? Paham apa yang Guru sampaikan? Nah, artinya sekalian, sholat Jumat ini adalah merupakan kewajiban, dan terutama ketika pelaksanaan khutbahnya itu tolong diperhatikan. Ya, tolong berarti jangan sampai kita ngomong
Yang cowok terutama, kalau perempuan kan nggak wajib dia. Jangan ngomong ketika kita sholat Jumat itu. Supaya apa? Supaya nggak sia-sia, supaya nggak lagu. Lagu artinya? Apa artinya? Sia-sia. Sia-sia. Apa arti sia-sia? Dia sia-sia, dan sia aja. Apa namanya? Garam. Nah, garam. Tapi ini sia-sia artinya tidak ada artinya. Berarti percuma kita sholat Jumat, tapi kalau tidak ada pahalanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, karena sekalian, itu yang bisa perlu sampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan? Boleh bertanya? Ada pertanyaan kira-kira? Silakan, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Ditanyakan? Mari tanya. Kalau gitu terakhir, Pak Guru kasih tugas. Ya, Pak Guru kasih tugas. Nanti sepulang dari rumah cari, bisa cari di Google. Pakai Google udah boleh. Di internet cari apa namanya tata cara sholat Jumat. Kemudian rukun daripada rukun khutbah itu berapa rukun khutbah? Masih ingat apa yang Pak Guru sebutkan rukun khutbah tadi? Nah, berapa? Nah, cari udah lebih jelasnya di sana. Ya, cari rukun khutbah dan nanti yang cowok terutama saya akan tugaskan untuk minggu depan download khutbah Jumat dan dipraktikkan di depan kelas, di depan teman-teman. Itu sebagai tugas mereka untuk tugas yang akan di download khutbah Jumatnya, kemudian dipraktikkan semua yang laki sebagai tugasnya. Bisa ya? Siap ya? Siap. Oke, baik, itu saja yang Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dilaksanakan, terutama anak-anak kami yang laki, untuk bisa memperhatikan jangan sampai mengabaikan yang namanya sholat. Demikian anak-anak sekalian yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurangnya Pak Guru mohon maaf dan sekali lagi mohon belajar di rumah, jangan terlalu banyak main ya. Oke, baik, terima kasih. Demikian yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah itu adalah kesalahan Pak Guru sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihtiram. Ayo.